Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayudi Giananda Aswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mata kuliah probabilitas dan statistika, yaitu uji signifikansi data penelitian. Itu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Di sini data yang saya gunakan yaitu data negara-negara, itu data-data COVID-19. Sini ada beberapa negara, saya ambil secara acak, ada Myanmar, Maldives, Costa Rica, dan saya ambil 20 negara. Di bawah ini ada Irlandia. Data saya dapatkan dari website worldometers.info/coronavirus. Data yang saya ambil yaitu data-data update new cases dari tanggal 17 Mei dan juga itu pada sebulan sebelumnya, yaitu 17 April. Lalu kita lanjutkan. Pertama kita masuk ke uji Kolmogorov-Smirnov. Sini saya ambil data yang X dari data 17 April 2020. Sini langkah pertama kita harus mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar dengan cara data sort berdasarkan kolom yang di pretest X kita. Oke. Lalu kedua, kita cari rata-rata dari data pretest kita ini dengan cara average lalu kita tarik data 1 sampai data ke-20. Lalu SD ini adalah standar deviasi. Kita dapat mencarinya dengan cara stdef ke data pertama ke data ke-20. Bentar. Karena ini ada fkum, itu fungsi kumulatif. Di sini itu banyaknya data, kita buat saja langsung 1 sampai 20. Fs di sini dapat kita cari dengan cara sama dengan kita pilih fkum-nya itu 1 dibagi dengan data 20. Dan data 20 ini kita tekan F4 untuk memberi kunci dolar. Lalu kita langsung tarik saja ke bawah untuk mempercepat. Untuk ZI kita bisa menggunakan cara itu sama dengan pretest X-nya atau kita langsung saja buka kurung pretest X dikurangi rata-rata, kita tekan F4 untuk memberi tanda dolar, tutup kurung, dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya juga kita beri tanda dolar. Lalu kita tarik sampai data ke-20. Berikutnya itu ada FTZI. Untuk mencari FTZI ini kita menggunakan sama dengan norms dist. Itu ZI F5, kita enter, tarik ke terakhir. Berikutnya ini adalah tanda absolut. Untuk mencari hasil absolut kita bisa menggunakan sama dengan ABS kurung, di sini Fs dikurangi dengan Ft, itu kita enter, kita tarik ke data ke-20. Untuk mencari dehitung di sini kita bisa menggunakan sama dengan max atau nilai tertinggi dari nilai absolut yang kita cari tadi, data ke-1 sampai data 20. Enter. Hasilnya 0,235. Sedangkan untuk tabel ini kita dapatkan dari tabel Kolmogorov, tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov yang bisa kita cari di internet. Itu dengan kita cari nilai minyak alfanya ini 0,05. Data kita tadi adalah 20. Karena ada satu data tadi yaitu data pretest X-nya, kita keluarkan, jadi kita ambil 19. Dan untuk
0,05 dan data 19 itu jumlahnya angka di tabelnya itu adalah 0,301. Setelah itu tadi saya tuliskan langsung di tabelnya itu 0,301. Lalu data berdistribusi normal jika dihitung lebih kecil dari K tabel. Kita buat di sini langsung. Nilai D kita dapatkan itu 0,23535, sedangkan untuk nilai K itu kita dapatkan tadi 0,301. Lalu kita bandingkan 0,23 itu lebih kecil dari 0,3, dan itu benar, 0,23 itu lebih kecil dari 0,3. Maka data akan menerima H0 diterima, H1 ditolak, yaitu data berdistribusi normal. Karena nilai 0,23 tadi dihitung lebih kecil dari K tabel yaitu 0,301. Berikutnya kita ke uji signifikansi atau uji T. Untuk uji T kita menggunakan dua datanya, yaitu X dan Y. Langkah pertama sama seperti tadi, kita harus sort dari yang terkecil ke yang paling besar. Di sini saya sort berdasarkan fitas X. Lalu berikutnya itu ada kita harus mencari nilai D-nya, yaitu Y dikurangi X. Y kita kurangi X. Enter. Kita tarik ke bawah. Itu di sini kita langsung saja cari rata-rata untuk D atau dinamakan MD. Average dari data pertama sampai data ke-20, lalu kita enter nilai rata-ratanya. Lalu berikutnya untuk mencari XD ini dengan cara D dikurangi MD. Itu nilai D tadi dikurangi MD, yaitu rata-rata dari D. Dan di sini kita beri F4 untuk menguncinya. Enter. Lalu kita tarik sampai data terakhir. Dan di sini kita langsung cari jumlahnya. Sum dari data 1 sampai data ke-20. Dengan 0. Lalu kita cari XD kuadratnya. Cara sama dengan data XD, kita beri tanda pangkat 2. Lalu enter. Dan kita tarik ke bawah. Untuk jumlah ini zoom 1 sampai data ke-20. Sudah. Lalu berikutnya kita di sini lihat hipotesisnya tidak ada H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. H1 terdapat perbedaan. Kriterianya terima H0 apabila min T lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel. Terima H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Untuk mencari T hitung, kita bisa menggunakan di sini T sama dengan ND dibagi akar dari sigma X D kuadrat dibagi dengan N kali N kurang 1. Itu untuk di Excel kita bisa menggunakan sama dengan ND tadi kita sudah dapatkan. Lalu dibagi itu SQRT, lalu buka kurung, itu sigma X D kuadratnya ini tadi dibagi dengan N kita tadi 20 dikalikan dengan 20 dikurangi 1. Hasilnya 0,3327. Sedangkan untuk T tabel kita bisa cari di tabel T.
Ini namanya adalah titik persentase distribusi T. Di sini kita ambil yang DF-nya itu 0,050, dan tadi jumlah data kita itu ada 20, itu kita ambil jadinya data yang 19. Data 19 itu ini ya, 2,09302, 2,09302. 2,09302. Lalu kita masuk ke kriterianya. Itu terima satu apabila terhitung lebih besar dari T-tabel. Di sini terhitung kita lebih kecil dari T-tabel. Jadi di sini H1 ditolak, H1 karena T hitung kita lebih kecil dari T-tabel. Terima karena tidak ada perbedaan rata-rata skor sudah tidak ada perubahan yang begitu signifikan. Berikutnya kita bisa menggunakan jika tadi kita sudah mencari dengan cara manual, kita bisa juga mencari dengan menggunakan cara otomatis yang sudah disediakan oleh Excel. Itu kita ke tab data, lalu pilih data analisis. Di sini kita pilih t-test pair to sample for means. Oke. Lalu untuk range yang pertama kita pilih t-test atau X. Variabel keduanya kita pilih post test. Alfanya 0,05, kita buat sini worksheet by, tambah sebelah sini signifikansi, dan atau bisa kita pilih sesuai keinginan kita masing-masing. Oke. Inilah hasil otomatisnya. Berikutnya hasil t-test itu tadi ini kita kopikan ke uji signifikansi tadi. Kita copy di sini misalnya. Di sini kita dapatkan variabel 1 itu rata-ratanya 166, variabel 2 192. Ya, berarti itu tidak terlalu berbeda ya. Lalu DF-nya 19, ini tesnya 0,33275, sama seperti yang kita dapatkan tadi. Lalu ini ya, artinya 2,09302, sama dengan tabel yang kita dapatkan tadi. Jadi dengan menggunakan inilah cara untuk dengan menggunakan data analisis. Berikutnya kita juga bisa menggunakan SPSS. Kita buka berikutnya itu SPSS. SPSS. Kita pertama ke variabel view. Kita buat dua variabel yaitu test dan post test. Sini kita gunakan width-nya 2. Kita dapat di numeriknya di sini ya. Width-nya itu kita gunakan 2 dengan decimal places-nya 0. Sama untuk post test kita gunakan width-nya 2, decimal places-nya 0. Lalu labelnya juga sama, pretest.
pretest dan posttest. Lalu value-nya kita buat non saja, missing non kolom 8. Ya, lalu kita ke data view. Berikutnya kita kopikan data pretest dan data posttest tadi. Nah, data pretest kita kopikan ke SPSS. Oke, berikutnya data posttestnya kita kopikan. Lalu pertama kita di sini akan uji untuk uji KS tadi, Kolmogorov-Smirnov. Caranya pergi ke tab Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, dan pilih Sampel KS. Pertama kita cobakan untuk yang pretest, kita masukkan ke test variable list, lalu kita tekan OK. Maka akan muncul Windows baru, yaitu berupa hasil dari yang kita cari tadi. Itu seperti yang tadi kita dapatkan, itu distribusinya normal. Kita lihat nanti hasilnya, kita bandingkan. Lalu sama seperti tadi, analyze, non-parametric test, legacy dialogs, sampel KS. Lalu yang ini kita kembalikan. Lalu yang sekarang yang post test yang kita cari hasilnya, tekan OK. Hasilnya ini tadi yang pretest, ini yang post test ya. Lalu berikutnya itu kita ke analyze, compare means, lalu kita pilih add sample t-test. Pertama kita masukkan pretest, variabel 2 nya kita masukkan post test. Lalu kita OK kan. Ini hasilnya. Saya akan kita lihat saja. Ini kita pindah dulu ke tab Excel kita. Data X tadi ya. Kita tampilkan output. Kita bandingkan di sini pretest kita tadi, yaitu yang Y. Data kita berjumlah 20, datanya normal, rata-ratanya 166,8 sama, lalu standar deviasinya 202,612. Lalu di sini nilai hitungnya itu 0,2,35 atau 0,235, sama seperti dihitung yang kita dapatkan. Lalu itulah hasilnya untuk yang X. Lalu untuk yang Y, jika kita mencari tadi untuk jika S data yang Y, inilah hasilnya, data juga normal. Lalu untuk yang signifikansi, di signifikansi kita lihat di sini, kita post test, rata-ratanya di sini 25,5, sama seperti yang kita dapatkan tadi. Di sini juga ada standar deviasinya, DF-nya 19, lalu T-nya kita dapat di sini min 33 atau min 0,33. Min ini ada titik ya, min titik 333, sama seperti yang kita dapatkan dari T-hitung ataupun juga tadi di T-stat menggunakan data analisis. Lalu
tadi kita sudah dapatkan 0,33. Jadi sama dengan cara kita cari dengan cara yang manual. Jadi kesimpulannya tolak H1 dan terima H0. Itu H0 itu karena tadi T hitung kita lebih kecil daripada T tabel. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan atas kekurangan dalam penjelasan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.